wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Mas Dosen Production, media informasi bagi dosen dan mahasiswa di seluruh Indonesia yang akan mengupas tuntas topik seputar Tridharma perguruan tinggi dan dinamika kehidupan kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mas Dosen Production. Kali ini melanjutkan konten sebelumnya tentang penelitian kualitatif terapan, di mana penelitian kualitatif terapan ini adalah penelitian kualitatif yang sering digunakan oleh para penulis atau peneliti untuk mempublikasikan artikelnya di jurnal-jurnal internasional berreputasi yang terindeks Web of Science ataupun Scopus. Sekarang Mas dosen akan lanjutkan tentang pendekatan kualitatif yang populer. Yang populer di sini adalah yang populer yang sering digunakan oleh peneliti untuk publikasi di jurnal internasional. Jadi yang pertama yang paling sering digunakan itu adalah pendekatan penelitian kualitatif fenomenologi. Jadi fenomenologi itu digunakan untuk fenomenologi digunakan oleh peneliti untuk describe one or more individual experiences of a phenomenon. It is about lived experience of the participant. Jadi kata kunci dari penelitian fenomenologi ini adalah lived experience, jadi pengalaman hidup dari si partisipan. Peneliti mencoba menggali pengalaman hidup dari partisipan tentang konteks atau peristiwa tertentu atau tentang objek penelitian tertentu, seperti itu. Jadi ciri khas dari penelitian fenomenologi ini adalah menggali informasi, datanya adalah data tentang pengalaman dari si partisipan. Selanjutnya yang kedua, yang sering digunakan oleh para peneliti untuk publikasi di jurnal internasional adalah pendekatan penelitian kualitatif yang disebut dengan penelitian case study. Ya, jadi rekan-rekan dosen sekalian saya sudah percaya bahwa kita sudah familiar dengan istilah case study atau studi kasus. Jadi studi kasus itu digunakan untuk describe one or more cases in depth and address the research question and issue in bounded system. Jadi bagaimana seorang peneliti itu bisa membangun sebuah case atau lebih dari satu case yang menjawab pertanyaan penelitian atau isu-isu yang ingin diteliti dalam bounded system. Jadi sistem yang saling terkait. Jadi bagaimana peneliti merangkai satu fenomena ke fenomena lain untuk menjadikan sebuah kasus yang kuat atau sebuah kasus yang unik. Jadi di kata kunci dari case study ini adalah dia ada bounded system. Jadi saling terkait. Selain terkait antara data satu dengan data yang lain untuk membangun sebuah case yang kuat, dia juga terkait dengan waktu dan tempat. Jadi mereka terikat dengan waktu dan tempat. Makanya dalam penelitian studi kasus di jurnal-jurnal internasional itu kita akan melihat bagaimana peneliti mencoba menampilkan setting tempat penelitiannya di mana, partisipannya siapa, dan waktunya kapan. Karena memang dari the nature of case study itu adalah bounded system. Jadi rangkaian dari fenomena-fenomena untuk membangun sebuah kasus dan kemudian juga terikat oleh waktu dan tempat. Maka untuk peneliti case study atau studi kasus itu biasanya hasil dari penelitian atau kesimpulan dari penelitian itu mencirikan sebuah kasus yang terjadi di waktu dan tempat tertentu, seperti itu. Selanjutnya, penelitian yang sering muncul atau yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif, pendekatannya adalah pendekatan etnografi. Dari kata etno ya, dari kata etno ini jelas sudah terlihat di sini. Untuk penelitian etnografi ini, peneliti itu akan mendescribe the cultural characteristic of a group, ya. Jadi ada cultural characteristic of a group of people and to describe cultural scenes, ya. Jadi di sini ada kata-kata etno. Etno itu adalah
Kalau kita etno itu adalah etnis atau suku ya, atau budaya. Jadi di sini kita menggunakan penelitian etnografi itu, peneliti akan melihat atau mencari jawaban dari karakteristik cultural yang berhubungan dengan budaya atau kebiasaan dari a group of people. Jadi dari sekelompok masyarakat atau kelompok suku tertentu yang ciri khasnya adalah menjelaskan tentang cultural, tentang budayanya. Jadi budaya di sini bukan budaya dalam artian sempit atau budaya-budaya tradisional, tapi budaya ini juga bisa mengandung makna pengertian yang lebih luas, yaitu budaya yang lebih general, artinya tingkah laku, ya, sikap, respon terhadap sesuatu, ya, gaya hidup itu bisa masuk dalam kajian penelitian etnografi. Jadi selain misalnya kebiasaan suku tertentu atau budaya tertentu, juga bisa misalnya kelompok-kelompok tertentu. Makanya biasanya penelitian etnografi ini mengambil topik tentang misalnya isu gender, ya, kemudian misalnya setting di kelompok masyarakat termarginalkan, misalnya di komunitas pengamen, kemudian di anak jalanan dan sebagainya, kita bisa melakukan penelitian etnografi. Jadi kita akan melihat bagaimana tingkah laku, gaya hidup, atau cara respon satu kelompok tertentu terhadap isu tertentu yang dibalut dari dalam sebuah penelitian etnografi yang menekankan kepada budaya, ya. Jadi ada cultural scene di situ. Selanjutnya untuk penelitian selanjutnya itu ada yang disebut dengan narrative inquiry, ya. Jadi penelitian narrative inquiry ini apa? Adalah to explore and develop a narrative about the life of the story of individual's life, ya. Jadi narrative inquiry ini biasanya kita akan menceritakan tentang kehidupan seseorang. Biasanya penelitian biografi atau autobiografi itu menggunakan pendekatan narrative inquiry. Jadi kita melihat cerita tentang seseorang itu dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, yang merupakan berupa chronological order. Jadi data yang kita kumpulkan itu adalah data yang berurutan secara urutan waktu. Jadi misalnya kita akan melihat bagaimana kisah sukses pelajar Indonesia penerima beasiswa yang sekolah di luar negeri sambil membawa keluarga. Jadi cerita naratif inquiry itu akan dimulai dari bagaimana si mahasiswa itu mendapatkan beasiswa, kemudian bagaimana mahasiswa itu berangkat ke luar negeri untuk studi, bagaimana pengalaman pertama dia waktu menginjakkan kaki pertama misalnya di luar negeri, terus bagaimana dia adaptasi dengan lingkungan studi atau kampus di luar negeri, dan bagaimana keluarganya beradaptasi dengan lingkungan sekitar di tempat di mana si mahasiswa itu mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studinya. Jadi penelitiannya nanti akan membahas dari keberangkatan sampai dia pulang, sampai dia berhasil misalnya lulus dari studi di mana mahasiswa itu mendapatkan beasiswa. Jadi cerita rangkaian chronological order ini yang bisa kita gali itu dengan menggunakan pendekatan yang namanya narrative inquiry, seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya grounded theory. Ya, ini penelitian kualitatif, pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk generate or develop a theory or concept on how social behavior can affect the phenomenon being investigated. Jadi penelitian grounded theory ini tidak harus misalnya menemukan teori, tapi juga bisa misalnya mendevelop teori yang ada atau membuat konsep dari berbagai macam fenomena yang dirangkaikan untuk menjawab bagaimana sih respon atau social behavior, ya. Jadi perilaku sosial masyarakat itu bisa mempengaruhi fenomena yang diinvestigasi atau fenomena yang diteliti. Jadi dari situ nanti peneliti mengumpulkan beberapa
data dan kemudian dia akan memperkuat teori atau mendevelop sebuah teori baru atau sebuah konsep tentang sesuatu. Biasanya penelitian grounded teori ini bisa dilakukan oleh guru untuk menghasilkan best practice ya. Jadi bagaimana sih cara mengajar misalnya di masa pandemik dengan menggunakan online sementara keterbatasan akses internet, kemudian secara instructional design juga kita belum begitu siap. Itu bagaimana nanti pengalaman-pengalaman itu, data-data itu dikumpulkan oleh seorang guru sehingga menghasilkan misalnya best practice, dia bisa memunculkan konsep, oh pembelajaran selama pandemi itu seperti ini idealnya, misalnya dia mengeluarkan teori atau konsep tentang respon si guru terhadap keadaan sosial di mana pandemi sedang berlangsung di saat ini, misalnya seperti itu. Jadi penelitian grounded theory untuk konteks COVID-19, misalnya pembelajaran di era pandemik itu bisa. Jadi bisa menghasilkan sebuah teori atau sebuah konsep ideal bagaimana seorang guru seharusnya misalnya bertindak atau melakukan teaching practice-nya sehingga pembelajaran akan tetap berlangsung dengan baik seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan pendekatan grounded theory. Kemudian ada yang namanya deskriptif kualitatif. Nah, deskriptif kualitatif ini sering muncul di penelitian-penelitian atau di jurnal-jurnal internasional kalau misalnya peneliti itu tidak secara yakin datanya mengatakan bahwa ini studi kasus misalnya. Kalau datanya tidak begitu unik, tidak bisa menjadi sebuah kasus yang kuat, biasanya peneliti tidak akan mengklaim ini sebuah studi kasus. Kemudian misalnya datanya juga tidak bisa menunjukkan bahwa data ini berupa fenomenologi karena ini tidak melulu misalnya living experience, pengalaman hidup dari si partisipan, dan juga tidak grounded theory dan juga tidak masuk ke dalam etnografi, maka biasanya peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Kalau menurut beberapa ahli, deskriptif kualitatif ini penelitian quasi kualitatif yang abu-abu. Dia tidak di fenomenologi, dia tidak di studi kasus, dia juga tidak di grounded theory, dia tidak juga di etnografi. Maka muncul namanya, istilahnya adalah penelitiannya adalah namanya deskriptif kualitatif, di mana peneliti tidak begitu yakin apakah penelitian dia masuk ke grounded theory seperti ini atau penelitiannya masuk ke case study, apa penelitiannya masuk ke etnografi. Makanya peneliti menggunakan namanya deskriptif kualitatif. Oke, jadi sekali lagi penelitian deskriptif kualitatif itu digunakan pendekatan yang digunakan oleh peneliti kalau peneliti tidak yakin bahwa penelitiannya atau data kualitatifnya menunjukkan sebuah fenomenologi atau sebuah grounded theory atau sebuah case study, sebuah kasus atau yang narrative inquiry. Jadi deskriptif kualitatif digunakan oleh peneliti yang data yang ditemukan atau data yang dikumpulkan pada waktu penelitian kualitatif itu secara klasifikasi tidak mengarah kepada salah satu pendekatan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu dosen yang budiman, pendekatan yang populer, pendekatan yang sering digunakan oleh peneliti kualitatif untuk publikasi di jurnal internasional. Jadi yang pertama tadi ada pendekatan fenomenologi, kemudian ada case study atau studi kasus, kemudian ada etnografi, dan kemudian narrative inquiry, dan selanjutnya ada grounded theory dan deskriptif kualitatif. Mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk konten sekarang. Untuk selanjutnya kita akan nanti membahas untuk konten selanjutnya tentang bagaimana instrumen atau instrumen apa yang digunakan dalam penelitian kualitatif, instrumen yang sering digunakan yang populer juga. Jadi sekali lagi bahwa penelitian kualitatif terapan di seri penelitian kualitatif di konten Mas Dosen kali ini adalah penelitian terapan yang sering digunakan oleh para peneliti atau penulis untuk mempublikasikan penelitian mereka di jurnal-jurnal internasional berreputasi dengan penelitian kualitatif dengan beberapa pendekatan yang sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.